Ya kalau zaman zaman apa koas itu ya, kasta paling rendah itu adalah seorang koas, seorang dokter muda itu kasta paling rendah karena dia yang benar-benar jadi keset ya. Sebetulnya dari sejak zaman dulu ya, ketika saya masih menjadi mahasiswa kedokteran, kan ada kesempatan itu untuk bertemu ya, untuk berinteraksi dengan para residen yang sedang mengambil dokter spesialisasinya itu pada saat saya menjalani koas ya, koasistensi. Setelah sarjana kedokteran, ada masa 2 tahun ya pada zaman saya itu untuk masuk ke teaching hospital, ke rumah sakit pendidikan, menjadi seorang koas atau dokter muda. Nah, disitulah interaksi antara kami para dokter muda dengan para residen, dokter-dokter yang sedang mengambil spesialisasi di bidang masing-masing gitu ya. Dan memang terasakan betul ya, bukan dari aspek bullying ya, tetapi bahwa senioritas dan kemudian penekanan kepada junior dengan berbagai macam fenomenanya, dengan berbagai macam tindakan yang dilakukan itu memang terasa sekali. Kenapa? Kami sebagai koas, saya sebagai koas pun juga mengalami hal itu ya, penekanan oleh seniornya itu oleh para residen ya, cuttingnya gitu. Jadi sebetulnya kalau kita sebut sekarang ini, di zaman sekarang kita sebut itu sebagai suatu tindakan bullying, itu memang menjadi adat ya, menjadi tradisi yang terjadi di lingkungan mahasiswa kedokteran ya, baik kedokteran mahasiswa dokter umum ya yang sedang menempuh program pendidikan dokternya, maupun yang sudah menjadi dokter sudah menjadi dokter dan menempuh program spesialisasinya. Dan ini sudah menjadi suatu yang dikenal secara luas ya di kalangan kami. Walaupun mungkin kalau di kalangan non dokter ya mereka baru dengar kabar saja ya, misalnya mungkin ada curhatan dari salah seorang keluarga yang sedang mengambil dokter maupun dokter spesialis ya, cerita mungkin curhat kepada keluarganya, kepada pasangannya, kepada pacarnya, kepada istri atau kepada suaminya bahwa memang betul terjadi bullying seperti itu. Lalu kemudian juga ya diceritakanlah kepada teman-teman atau ya, nah sekarang ini kan ketemu momentumnya ya, karena sekarang dalam dunia transparansi, di era internet, di era informasi seperti ini kan cerita ini menjadi suatu cerita yang bisa diakses secara luas. Kalau dulu ditutupin dinding rumah sakit ya, sekarang dinding itu sudah terbongkar ya, karena era keterbukaan seperti sekarang ya. Ya, bullying itu tidak pernah bagus ya, tidak pernah bagus dampaknya. Malah di tahun 2020 saya masih ingat sekali ya, ada suatu kasus fatal bullying yang terjadi di Universitas Airlangga ya, di Surabaya, di salah satu center nih program pendidikan dokter spesialis. Waktu itu berita, Anda bisa lihat ya, berita tanggal 4 September tahun 2020 ya, seorang dokter muda yang sedang mengambil program spesialisasi, dia seorang residen, sampai bunuh diri karena mendapatkan bullying dari seniornya. Padahal dokter muda ini anak jenderal dan tetap terkena bullying oleh seniornya sampai sedemikian tekanannya sehingga dia tidak tahan lagi dan akhirnya dia bunuh diri. Itu sangat mengerikan ya. Dan anehnya juga berita ini seakan-akan hilang ditelan angin ya, tidak ada lagi berita, artinya apakah ada suatu tindakan dan segala macam. Jadi di keep aja, tidak kemudian ada berita berita yang mengupas atau ada kabar yang mengupas tentang ini. Dan kemudian presiden ini terus terjadi di pasti di hampir semua center ya, karena ini kan satu budaya gitu yang terjadi di kalangan dokter ya. Pengalaman saya bukan dokter yang mengambil spesialisasi, karena kalau dokter itu kan ada 2 jalur bakti ya. Apakah dia meneruskan program profesinya, jadi setelah selesai sarjana kedokteran, kemudian dia mengambil dokter kan ya, menjadi dokter umum, lalu kemudian dia ingin menjalankan baktinya sebagai dokter untuk meneruskan program profesi itu, lalu mengambil program dokter spesialisasi PPDS ya, program pendidikan dokter spesialis. Kemudian dia setelah lulus ya dia akan menjadi dokter spesialis.
ada dua ya, PPDS 1 dan PPDS 2. Jadi program pendidikan dokter spesialis 1 dan program pendidikan dokter subspesialis. Jadi spesialis ada subspesialisnya. Itu yang untuk meneruskan untuk berbakti sebagai seorang dokter yang akan berpraktek ya. Nah, kalau saya itu menempuh jalur sebagai dokter akademisi, peneliti. Jadi saya tidak mengambil jalur spesialisasi. Jadi setelah selesai sarjana kedokteran, kemudian saya mengambil profesi dokter, lalu kemudian saya mengambil master S2, saya kemudian mengambil program doktoral S3. Nah, karena jalur bakti yang saya ambil adalah sebagai peneliti dan pengajar, seorang akademisi. Lalu ada di antara keduanya itu, ada seorang dokter spesialisasi yang juga ingin berbakti double baktinya, yaitu selain dia sebagai dokter praktek ya, dokter profesi, dia juga menjadi akademisi ya. Jadi dia menjadi pengajar juga. Jadi gelarnya nambah lagi nih. Setelah dia ambil spesialisasi, mungkin dia ambil subspesialisasi, kemudian dia juga mungkin mengambil master, dia juga mengambil doktor gitu kan. Itu juga bisa. Jadi seorang dokter yang menjalankan profesinya, dia juga bisa menjadi seorang akademisi ya. Jadi dia wide range ya. Jadi lebar tuh. Dia praktek juga, dia menjadi peneliti, dia menjadi pengajar juga. Kalau saya kan, saya mengambil jalur dokter peneliti, akademisi, dan kemudian aktivis sosial kesehatan. Jadi jalur-jalur untuk menjadi seorang dokter dan membaktikan ilmunya itu banyak jalurnya. Nah, sekarang kembali kepada soal bullying ini ya. Jadi sebetulnya bullying itu nggak cuma terjadi di program profesi saja gitu ya. Saya sendiri juga merasakan, mungkin bullyingnya nggak terlalu hebat seperti yang dirasakan oleh teman-teman atau oleh senior yang mengambil spesialisasi ya, tapi juga merasakan juga gitu. Misalnya apa? Ini yang di banyak media ya, misalnya seperti disuruh-suruh gitu kan. Ya kalau zaman koas itu ya, kasta paling rendah itu adalah seorang koas, seorang dokter muda itu kasta paling rendah karena dia yang benar-benar jadi keset ya, suruh ambil feses pasien, suruh ambil air kencing pasien, lalu lari-lari untuk dikirim ke laboratorium. Karena apa? Perintahnya dokter seniornya, yang mana, siapa itu dokter senior? Residen ya, residen itu jadi seniornya para koas seperti saya waktu itu perintahnya adalah Cito. Kalau Cito, nanti segera saat itu juga kita langsung ambil air kencing dari pasien atau feses atau darah, lalu kita lari-lari ke laboratorium dan nungguin gitu tengah malam, dini hari, nggak karuan waktunya seperti itu ya. Nah, itu apakah dianggap sebagai bullying atau apa ya? Ya, itu sistem yang ada di dunia pendidikan dokter ya. Kemudian apalagi nih kalau kategorinya bullying ya, misalnya suruh nemenin senior gitu. Jadi misalnya seniornya dia lagi operasi gitu kan, nah terus kita juniornya suruh nungguin tuh suruh nungguin, bisa juga begitu tuh ya. Itu berarti udah masuk kategori bullying dan itu kita nggak bisa menolak gitu. Atau ada tugas keluar kota misalnya gitu ya, kita waktu itu sedang koasistensi di luar kota, lalu kemudian suruh nraktir gitu kan, seperti itu. Nah itu juga terjadi gitu, bawain martabak, bawain apalah gitu ya, tengah malam suruh cari bakmi, suruh cari apa gitu, dan itu terjadi gitu loh. Dan saya yakin ketika saya menempuh pendidikan di satu fakultas kedokteran, saya yakin itu juga terjadi di banyak fakultas kedokteran yang lain ya, dengan berbagai macam versi bullyingnya. Semakin kelihatannya anak ini bisa ditekan ya, semakin dibully dia gitu kan, seperti itu ya. Jadi ketika kemudian seorang dokter itu setelah selesai dokter kemudian dia ingin mengambil program profesi, ternyata tradisi yang seperti itu terjadi lagi, dan bahkan mungkin lebih berat ya, lebih berat bullyingnya gitu. Segitu beratnya ya, sampai ada yang memutuskan bunuh diri karena nggak tahan disiksa, dibully sama seniornya. Itu kan jahat sekali ya. Apa yang terjadi gitu loh, sampai dia bunuh diri gitu loh. Itu betapa jahatnya itu kan seniornya, betapa mengerikannya itu situasi di situ. Tapi kalau kita melihat sendiri ya mulai dari dibentak-bentak, mulai dari disuruh belikan ini dan itu, mulai suruh segala macam lah itu yang terjadi. Dan
itu ya saya mesti sampaikan ya, karena kan sekarang ini juga sudah pada speak up gitu kan ya, pada speak up, dan katanya Menkes juga mau mengambil tindakan. Tapi sebetulnya lebih dari itu ya, di luar dari seharusnya negara hadir ya, negara hadir nih artinya harus ada betul tindakan dari Menteri Kesehatan, jangan cuma lip service aja ya, karena memang itu sangat menggelisahkan. Saya saat ini salah satu anak saya menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran gitu ya, dan kalau dia memang ingin mengambil profesi ya, dia nanti insya Allah setelah selesai dokternya ya dia ambil program spesialisasi misalnya gitu ya. Saya sebagai orang tua yang punya pengalaman dan punya berbagai macam ragam informasi dari teman sejawat ya, deg-degan tentu saja gitu ya, betul-betul deg-degan, karena kan itu adalah suatu tradisi, suatu budaya yang udah puluhan tahun gitu loh, udah puluhan tahun, dan itu suatu tradisi dan budaya yang amat sangat tidak sehat. Saya ya deg-degan lah, nanti ya berapa tahun lagi anak saya lulus dokter, lalu dia mungkin minta izin saya untuk ambil spesialisasi, ya saya udah deg-degan pasti ya. Dan ini kelihatannya itu udah harus menjadi urusan negara. Kenapa? Karena dindingnya Fakultas Kedokteran ini tuh benar-benar terkunci rapat gitu loh. Ini dianggap sebagai suatu hal yang tidak boleh diketahui oleh orang awam, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Tetapi situasi di dalam kan begitu menakutkannya, begitu mencemaskannya, begitu mengerikannya kan, sampai terjadi loh bunuh diri gitu loh. Ya, kemudian juga berapa bulan yang lalu juga ada kan kabar bunuh diri juga di center di Malang ya. Kalau itu peristiwanya karena cekcok dengan pacar gitu ya, tapi kan bisa saja terjadi bukan hanya soal tunggal ya, tekanan yang luar biasa gitu kan yang terjadi pada masa dia sedang menempuh program spesialisasi, membuat dia memiliki daya tahan yang sangat rendah, sehingga ya cekcok sedikit akhirnya dia memutuskan bunuh diri ya. Anda bisa lihat beritanya.